Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sibghadallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Al-ayah astagfirullahal azim, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah, baik yang telah, sedang maupun yang akan. Mari kita senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tentunya sholawat salam tercurah semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat. Dan insyaallah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan mengenai makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah atau persaksian kita, syahadat kita. Maka Allah menyampaikan pesan di dalam surat Al-Baqarah ayat 138. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Maka hati kita, jemaah sekalian, akal kita dan jasad kita yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadah akan mendapatkan selupan sibghah, mendapatkan warna, mendapatkan bentukan dan identitas, yaitu yang disebut dengan sibghah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya, keyakinannya menjadi benar, yang kemudian melahirkan motivasi kita beramal dengan ikhlas. Kemudian juga dari akalnya lahirlah pikiran yang islami, yang melahirkan sistem yang islami pula dalam kerangka cara berpikir kita dan perilaku kita. Kemudian dari jasad kita, dari fisik kita lahir amal soleh sebagai pelaksana dari keinginan hati dan rancangan akal kita, jemaah sekalian. Nah, pada kesempatan ini secara cepat saya ingin menyampaikan sebuah peringatan yang pernah disampaikan oleh salah satu ulama, Said Hawa, di dalam bukunya Al-Islam. Ada beberapa perkara yang bisa membatalkan dua kalimat syahadah. Syahadat kita menjadi rusak, syahadat kita menjadi berkurang, bahkan keimanan kita menjadi luntur dan bisa hilang. Apa itu, jamaah sekalian? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, bertawakal bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin, kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 23. Dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi kita bertawakal hanya kepada Allah, tidak boleh bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak mengakui semua nikmat lahir batin adalah karunia dari Allah. Jadi ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa apa yang ada, yang diperoleh, yang dia miliki bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala,
merasa ini hasil usaha saya, karya saya, pikiran saya, tenaga saya, tanpa mengakui itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini sebagaimana ucapan Qarun. Ia sombong sekali. Bagaimana ucapannya jemaah sekalian? Sebagaimana tadi saya baca di dalam surat Al-Qasas ayat 78. Begini terjemahannya. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Wah, gitu. Jadi merasa hartanya itu adalah karena dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, sebagai bahan renungan kita pagi hari ini, yang membatalkan dua kalimat syahadah adalah yang ketiga, beramal dengan tujuan selain Allah. Amal tapi tujuannya bukan krono Allah, krono yang lain, krono ingin dipuji di alam, diacungi jempol dan lain sebagainya, krono menungsa atau krono-krono yang lain. Padahal kita sudah berikrar, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sungguhnya salatku, ibadahku dan hidupku serta matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya Allah. Ini di dalam surat Al-An'am ayat 162. Lalu yang keempat jamaah sekalian, memberikan hak menghalalkan dan mengharamkan, hak memerintah dan melarang atau menentukan syariat hukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal hak menentukan hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Hak menentukan hukum itu hanya milik Allah. Bagaimana pesan Allah dalam surat Al-An'am ayat 57. Kemudian yang kelima jamaah sekalian, adalah taat secara mutlak kepada selain Allah dan Rasulnya. Mentaati kepada selain Allah dan Rasulnya. Padahal Rasulullah menyampaikan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam mendurhakai, dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh mentaati secara mutlak kepada selain Allah dan Rasulnya. Harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya, tidak boleh bermaksiat atau menyelisihi. Kemudian yang keenam jamaah sekalian, tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum Allah ini harus kita tegakkan sebisa mungkin, sedapat mungkin, semaksimal yang kita bisa. Hukum-hukum Allah melalui upaya yang kita lakukan untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang tidak menegakkan hukum Allah ini, ditengarai dia bisa batal persaksiannya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang dirahmati. Lalu yang ketujuh, yaitu membenci Islam, baik sebagian ataupun seluruhnya. Jadi dia orang Islam tapi benci kepada Islam itu sendiri, ajaran Islam. Maka ini termasuk perkara yang bisa membatalkan persaksian kita, persyahadatan kita. Kemudian yang kedelapan, dan ini mungkin kadang-kadang kita ditengarai mengarah ke arah sana, mencintai kehidupan dunia melebihi akhirat, atau menjadikan dunia ini sebagai segala-galanya. Jadi mementingkan dunia
dia tidak mementingkan akhirat. Padahal akhirat itu yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih kekal. Kemudian yang ke-9, memperolok-olokkan Al-Quran dan As-Sunnah, atau orang-orang yang menegakkan keduanya, atau memperolokkan hukum Allah atau syiar Islam. Jadi dia mengolok-olokkan kepada Al-Quran, mengolok-olokkan kepada As-Sunnah dan seterusnya, sehingga dia menjadi bahan permainan agama ini. Nah, ini tidak diperbolehkan jamaah sekalian. Lalu yang ke-10, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkannya. Jadi yang halal dan yang haram itu sudah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai dibolak-balik, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Nah, kalau ada yang demikian itu kita tidak boleh mengikutinya. Kemudian yang ke-11, tidak beriman dengan seluruh nas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di antara rukun iman itu ada beriman kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian juga iman kepada Rasul Allah, yaitu berupa As-Sunnah. Nah, dia tidak beriman kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu bisa menjadi batal jamaah sekalian. Nah, ini diantaranya. Kemudian yang berikutnya, tidak saya sampaikan semuanya. Yang berikutnya adalah beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya dia menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan menjadi tujuan, tapi dia melalui perantara-perantara yang lain. Misalnya dulu itu di sekeliling Ka'bah itu banyak patung-patung. Nah, dia beribadah melalui patung-patung itu sebagai perantara. Nah, yang demikian itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, dan bisa membatalkan dua kalimat syahadat. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha menjadikan persaksian kita, syahadat kita itu syahadat yang lurus, tauhid kita yang lurus, yang lempang, yang tidak neko-neko, yang tadi di awal saya sampaikan, agar hati kita, kemudian akal kita dan jasad kita senantiasa dalam celupan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sibghot Allah, sibghot Allah. Karena hanya celupan Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang terbaik, yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Saya kira demikian teman sekalian sebagai bahan renungan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.